melalui beberapa teman di sekeliling tuh, saya bilang bisa nggak Pak Rocky Gerung itu menjadi penasihat Prabowo? Tapi Bang, ya, kita bicara soal sosialistik artinya kan ada kesetaraan nih di antara masyarakat Indonesia. Masyarakat mendapatkan hak dan juga melakukan kewajiban yang sama, gitu ya. Karena kalau kita lihat di negara-negara Skandinavia kan juga seperti itu. Artinya mereka membayar pajak dengan pajak yang sangat tinggi, tetapi mereka juga mendapatkan hak yang sangat banyak gitu, termasuk pendidikan, terus kemudian pekerjaan dan sebagainya. Nah ini kalau kita lihat, kalau tadi Abang merasa firm gitu ya bahwa memang Pak Prabowo akan mengarah ke sana gitu. Tapi so far kalau kita lihat hampir dua tahun masa pemerintahannya ini kan belum kelihatan banget nih Bang. Soal apa yang dirasakan atau impact-nya terhadap masyarakat nih. Nah, apakah nantinya akan seperti itu ke depannya? Artinya masyarakat tolong dong sabar dulu gitu. Kita lagi membangun infrastrukturnya nih, kita lagi membangun regulasinya nih, kita lagi membangun kebijakannya nih gitu. Untuk kemudian nantinya, oh ini hasilnya tuh nanti loh di tahun 2027 misalnya, kita akan bisa merasakan bahwa masyarakat Indonesia secara merata akan mendapatkan haknya sebagai warga negara, termasuk juga melakukan kewajibannya gitu Bang. Apakah akan seperti itu atau masih panjang prosesnya? Kalau tadi Abang bilang ada proses, ada persoalan soal tata kelola ya. Betul. Nggak, kalau kita lihat misalkan di negara-negara yang di barat ya, itu kan misalkan orang kan bicara citizen kan, tadi kan warga negara kan. Karena presiden ini sosialistik, dia melihatnya kolektif kan, kelompok, kelompok buruh, ya kan jumlahnya berapa? 40 juta, 50 juta plus ojek, ya kan? Dia langsung sasar ke sana. Gimana ojek ini supaya dia punya penghasilan yang jauh lebih tinggi dari yang kemarin. Ya kan? Kemudian dia atur sama dia bagi hasil 8% untuk pemilik aplikasi. Ya nggak? Saya baru pulang dari Belanda, saya naik Uber, saya tanya, lu berapa dipotong sama aplikasi? 40% dia bilang. Jadi 60 ke driver, 40 ke aplikatornya. Kita sama presiden 8%. Kan orang langsung bilang, wah berarti kamu nggak adil dong presiden. Masa aplikasi cuma dapat 8%? Ya nggak? Tapi kan saya kemudian mempelajari, oh ini bukan begitu. Ini presiden mengkoreksi. Ya nggak? Mengkoreksi karena ternyata aplikasi ini beda sama Uber di sana. Karena Uber pure Uber. Ya kan? Kalau di sini kan udah jadi fintech. Ya kan? Betul. Kita lihat aja waktu zaman Pak Nadiem jadi menteri kan hampir semua pembayaran SPP apa segala ikut pakai menggunakan GoPay. Kan berkembang tuh. Nah, jadi dikoreksi jadi 8%. Oh, ternyata ini masih win-win. Nah, buruh 2 kali presiden menaikkan 6,5% ininya rata-rata UMR, upah. Ya kan? Petani nilai tukar petani sekarang 127 NTP-nya. Harga 6.500. Gabah apa segala. Itu sasaran dia. Jadi kalau disebut warga negara person to person memang Prabowo nggak main di situ. Mainnya di kolektif tadi. Ya kan? Petani, buruh, ojol, nelayan, kampung nelayan apa segala. Nah, inilah cara-cara yang sosialistik. Nah, apakah kemudian nanti pajak diperbesar? Di negara-negara yang saya sebut sebagai welfare state aja tadi, itu kan rata-rata pajak udah 25%. Betul. Ya nggak? Kalau di sini maksudnya 25%, maksudnya rasionya, rasio pajak to GDP 25%. Kan kalau kita kan nggak mungkin. Sekarang kita baru 10-11. Udah sama PNBP 11-12. Ya nggak? Dipaksain, orang menjerit semua. Karena kita belum biasa dalam tradisi bayar pajak. Ya kan? Kalau tradisi bayar pajak di luar negeri itu kebanggaan buat mereka, ya kan? Karena orang kalau misalkan saya pernah tinggal di Belanda, orang malu jadi nggak bayar pajak. Kan kita kalau misalkan sekarang kan dikasih 1.200 tuh, kalau misalkan kita pengangguran, tapi malu. Kenapa? Karena mereka mau jadi pembayar pajak. Tapi sebaliknya negara tahu bahwa itu hidup karena pajak rakyat, dan dia nggak main-main ketika ada restitusi ya dia balikin. Automatically gitu. Nah ini memang kita takes time kalau soal begini. Hanya kalau ditanya apakah Prabowo itu bisa bersifat langsung pada kesejahteraan, menurut saya iya terjadi. Karena petani nilai tukarnya naik kan. Di zaman Jokowi kan 120 ke bawah, sekarang udah 127 NTP-nya.
Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir. Kita kembali melihat banyaknya aksi. Kita melihat, ya memang kita harus akui saat ini pemerintah kita tidak memiliki oposisi di parlemen, ya di legislatif. Akhirnya muncullah oposisi dalam tanda petik dari kalangan masyarakat. Ya adik-adik abang juga lah yang kemudian mendirikan kabinet bayangan, gitu kan. Kemudian mahasiswa terus menyuarakan, tuntut hentikan program kebijakan ini, hentikan program kebijakan ini. Yang disorot 2 program besar, MBG dan KDMP. Ke depan, seperti apa abang melihat koreksi terhadap pemerintah ini ke depan? Ya kalau menurut saya berharap kita ikut, kalau saya misalkan menyarankan pemerintah itu untuk mendorong agar kabinet bayangan dan mahasiswa itu tumbuh berkembang, ya kan, menjadi kekuatan kontrol sosial, ya yang lebih terarah. Ya saya sering diskusi dengan Ferry Amsari, kadang-kadang saya ketemu dengan Bima Yudhistira yang sekarang di kabinet bayangan, di mahasiswa juga kadang-kadang saya ketemu, ya karena yang paling penting kan gini, kita ini apa yang mau kita kejar? Ya kan, kalau arahnya Prabowo dia punya hak untuk kembali konstitusi, maka kan kalau menurut saya yang kita kejar ini kan adalah kebobrokan dalam sistem pemerintahan. Ya kan, yang itu bisa terjadi carry over dari zaman Jokowi. Ya kan, nah itu kan nggak ada masalah dong, kita teriakin aja. Ya kan, misalkan soal konstitusi, soal peran DPR, soal peran pemerintah, soal bagaimana jangan buru-buru puas dengan pencapaian-pencapaian yang mungkin sebagian besar bisa dipertanyakan seperti swasembada beras. Itu kan swasembada beras sama swasembada pangan itu kan beda. Ya kan, kita masih impor 12 juta ton terigu misalkan. Itu artinya kan kita belum swasembada pangan misalnya seperti itu, ya kan. Banyak lagi yang kita perlu mereka untuk berteriak. Karena apa? Karena mayoritas partai ini sudah masuk dalam satu koalisi gitu loh. Sehingga suaranya udah otomatis tidak tajam lagi kan gitu. Bulat itu suaranya. Iya dong, bulat dong. Karena ada kepentingan kan. Iya, jadi saya sepakat tadi bahwa mahasiswa, teman-teman kabinet bayangan tuh ya kita ini hormati aja supaya dia bisa tumbuh. Ya, tapi juga kita minta mereka itu based on data juga. Ya kan gitu. Karena kalau udah bukan hanya sekedar kritik teriak batalkan tapi tidak ada punya takutnya ditunggangi oleh kelompok tertentu ya Pak? Ya pasti dong ditunggangi, pasti ada karena saya kan bekas pimpinan mahasiswa di ITB dulu kan. Jadi saya tahu bahwa penunggangan selalu ada, bukan kita nggak murni, kita murni. Tapi orang lain kan penunggangan itu kan bukan harus sadar. Kadang-kadang kita nggak sadar kan orang itu kan riding the wave ya. Iya, riding the wave ya kan. Benar. Oke. Baik, diskusi yang menarik sekali ini. Karena memang untuk mencapai pemerintahan yang adil itu kita memang butuhkan koreksi. Harus ada, karena itu sebagai pengawasnya ya Bang. Iya dong, harus. Termasuk yang dilakukan oleh teman-teman di Great Institute. Tapi kita tunggu bukunya nih Bang ya. 2 tahun. Dan Great Institute ini saya kasih tahu bahwa kita ini kekritisan kita tidak bisa dihalangin. Jadi kita tuh kalau kita nggak suka, misalnya kita sering kritik MBG juga. Meskipun dekat dengan Pak Prabowo. Iya, meskipun kita dianggap bagian plat merah gitu ya, tapi kita nggak bisa gitu loh. Oke. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang. Ya, thank you. Sobat Tindo, kritik boleh datang dari jalanan. Jawaban boleh lahir dari kebijakan. Perbedaan tak harus berujung pertentangan, selama alasan menjadi pegangan. Saya Ike Kesuma. Dan saya Andri Susanto. Sampai jumpa. To the point aja.